Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan resume mata kuliah analisis desain berorientasi objek chapter 3 dan 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Fauziah dengan NIM 2106062 dari Teknik Informatika kelas B. Nah, di sini adapun materi yang akan saya bahas ada dua, yaitu Project Initiation and Project Management, dan yang kedua ada Requirement Determination. Nah, yang pertama ada Project Initiation and Project Management. Nah, Project Initiation atau proses inisiasi proyek merupakan proses awal dalam pengembangan sistem, di mana kebutuhan bisnis diidentifikasi dan didefinisikan. Proses inisiasi proyek ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berasal dari internal ataupun eksternal organisasi. Nah, selanjutnya setelah kebutuhan bisnis diidentifikasi, maka business requirement dan business value harus ditentukan. Business requirement adalah apa yang dilakukan oleh sistem, dan business value adalah manfaat yang diperoleh dari sistem. Nah, di Project Initiation and Project Management juga di sini ada yang dinamakan unveiled process, yaitu yang menggunakan metodologi yang secara khusus memetakan bagaimana menggunakan perangkat metodologi yang dimiliki oleh UML. Di sini juga ada unified process yang merupakan proses pengembangan sistem yang dijelaskan melalui tahapan-tahapan workflows, yang merupakan tahapan di mana dilakukan analisa dan perancangan sistem secara mendalam. Pada tahapan ini dilakukan pembelajaran mengenai bagaimana sistem yang akan dibuat. Nah, selanjutnya di sini juga ada proses inisiasi proyek. Nah, proses inisiasi proyek ini dapat menggunakan berbagai alat dan teknik seperti sistem require, yang kedua studi kelayakan, dan yang terakhir ada analisis kebutuhan bisnis. Nah, selanjutnya pengertian dari project management. Project management atau proses manajemen merupakan proyek yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek. Nah, proses manajemen proyek juga terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu ada planning, yaitu proses yang digunakan untuk mengembangkan rencana proyek yang akan digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua ada execution, atau proses ini digunakan untuk melaksanakan rencana proyek. Yang ketiga ada monitoring and control. Proses ini digunakan untuk memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa proyek sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir ada closing. Proses ini digunakan untuk menyelesaikan proyek. Nah, jadi kesimpulan dari proses inisialisasi dan manajemen proyek merupakan dua proses penting dalam pengembangan sistem. Jadi proses inisiasi proyek memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan bisnis, dan proses manajemen proyek memastikan bahwa proyek berhasil diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi. Nah, yang selanjutnya materi kedua ada require determination. Nah, di requirement determination ini ada SDLC, yang merupakan proses pembuatan sistem yang memindahkan keadaan sistem yang sekarang ke sistem yang diharapkan. Tahapan requirement determination merupakan langkah yang paling kritis dari SDLC, karena elemen dasar dari sistem harus ditentukan pada tahapan ini. Tahapan analisis mengolah sistem request menjadi requirement definition, lalu menjadi functional models, lalu structural models, dan behavior models yang akan menjadi bagian dari sistem proposal. Nah, jadi sistem proposal ini berisi project management, deliverables seperti feasibility analysis, dan rencana kerja. Jadi sistem proposal ini akan diserahkan kepada komit yang akan menilainya.
Lalu si komit akan menentukan apakah proposal akan diteruskan atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari requirement itu sendiri, yang merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan oleh sistem atau karakteristik apa yang harus dimiliki. Nah, di dalam tahapan analisis requirement ditulis dari sudut pandang basinis atau apa yang dilakukan oleh sistem. Requirement pada saat desain dilihat dari sudut pandang pembuat sistem atau developer. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian dari requirement. Yang pertama ada functional requirement, yaitu berelasi langsung dengan proses yang harus dilakukan oleh sistem yang akan dibuat sehingga dapat menyediakan informasi yang diperlukan. Yang kedua ada non-functional requirement yang berhubungan dengan behavior properties yang harus dimiliki oleh sistem seperti performance and usability. Nah, di sini ada juga contoh dari requirement. Yang pertama functional requirement, sistem harus dapat menyimpan data mahasiswa, dan yang kedua ada non-functional requirement, yaitu sistem harus dapat diakses oleh pengguna dalam waktu kurang dari 5 detik. Nah, selanjutnya di sini ada requirement definition report. Requirement definition report merupakan dokumen yang berisi daftar fungsional dan non-functional requirement. Tujuan dari requirement determination ini yaitu menentukan tahapan dari sistem. Masih di determining requirements. Untuk menentukan requirement diperlukan pemahaman business dan IT. Lalu ada beberapa teknik yang populer, yaitu business process automation, lalu ada business process improvement dan business process. Selanjutnya membuat requirement definition. Yang pertama, prosesnya iteratif dan berkesinambungan. Lalu langkah-langkahnya mengumpulkan informasi, melakukan analisis, dan menambahkan requirement ke dalam dokumen. Di sini ada juga evolusi requirement. Yang pertama harus dikelola dengan hati-hati, dan kedua, jika tidak akan menyebabkan sistem tidak pernah selesai dan selalu tumbuh di luar cakupan sistem. Jadi si evolution of requirement ini harus dilakukan secara hati-hati, dikelola, karena jika tidak akan profilisasi requirement yang tidak terkendali sehingga menyebabkan sistem tidak pernah selesai dan tumbuh di luar cakupan sistem, yaitu ketika requirement mencerminkan kebutuhan bisnis di dunia nyata dan bukan di dalam sistem yang sekarang dibuat, maka dimasukkan ke dalam requirement di masa yang akan datang dan diberi nomor prioritas yang lebih random. Nah, jadi si pengelolaan requirement dan cakupan dari sistem yang akan dibuat merupakan bagian yang paling berat dari pembuatan sistem. Sebelum project team dapat menentukan requirement apa yang tepat untuk sistem yang akan dibuat, mereka harus memiliki visi yang jelas, sistem apa yang akan dibuat, dan tingkat perubahan apa yang akan terjadi pada organisasi. Nah, di sini juga ada kesimpulannya dari requirement determination merupakan proses penting dalam analisis dan desain berorientasi objek. Lalu proses ini bertujuan untuk menentukan requirement sistem secara jelas dan rinci. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi